Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel VR Video. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Firmansyah, NIM 33362100005 dari jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan membahas mengenai isi jawaban UAS Ganjil Kalkulus 1 tahun 2021. Tanpa berlama-lama, mari simak pembahasannya. Kita masuk ke nomor 1. Diketahui formula Leibniz dari turunan ke n dari perkalian dua fungsi. Misalkan hx sama dengan fx kali gx, maka turunan ke n dari fungsi hx yaitu hx pangkat n sama dengan sigma n i sama dengan 0, ni f pangkat i x, gn g pangkat n kurangi i x. Jadi ya selanjutnya kita masuk ke 1a. Kita buktikan kebenarannya. Jadi menggunakan induksi matematika. Pn sama dengan hx pangkat n sama dengan sigma n i sama dengan 0, n per i f pangkat i x, g n kurangi i x. Jadi ditunjukkan Pn benar untuk n sama dengan i. Hx pangkat i sama dengan sigma 1 i sama dengan 0, 1 per i f pangkat i x, g 1 min i x. Jadi hasilnya 1 0 f pangkat 0 x, g pangkat 1 x plus 1 1 f pangkat 1 x, g pangkat 0 x menjadi fx g pangkat 1 x plus f pangkat 1 x gx. Jadi bisa dilihat terbukti bahwa n benar untuk n sama dengan 1. Selanjutnya kita asumsikan Pn benar untuk n sama dengan k. Maka hx pangkat k sama dengan sigma k i sama dengan 0, k i f pangkat i x, g pangkat k min i x. Jadi akan ditunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Untuk pengerjaannya ini sama saja, bisa diperhatikan. Jadi nanti hasilnya menjadi hx pangkat k plus 1 sama dengan k plus 1, jadi sigma k plus 1 i sama dengan 0, k plus 1 i f pangkat i x, g k plus 1 min i x. Jadi terbukti bahwa Pn benar untuk n k plus 1. Jadi berdasarkan prinsip induksi matematika, Pn sama dengan hx pangkat n sama dengan sigma n i sama dengan 0, ni f pangkat i x, g n min i x. Jadi terbukti benar. Kita masuk ke nomor 1b, ya, tentukan turunan ke 105 dengan fx sama dengan 0 min 3 cos x dan gx sama dengan 5 plus 4 x pangkat 4. Jadi hx pangkat n nya itu n i f i x, g dalam kurung n pangkat n min i x. Jadi hx pangkat 105 sama dengan n i f pangkat i dalam kurung min 3 cos x, g pangkat 105 min i, di gx jadi 9x pangkat 4. Jadi selanjutnya kita hitung turunan hingga ke turunan pertama. Jadi fx sama dengan min 3 cos x, f aksen sampai f for aksen itu akan kembali lagi ke min 3 cos x karena turunan dari min 3 cos 3 sin, jadi nanti akan kembali lagi.
Selanjutnya kita hitung turunan ke 105. Jadi 105 per 9 sama dengan 11,66. Jadi sisanya itu 66. Jadi kita bulatkan jadi 7. Jadi maka hasil turunan ke 105 HX pangkat 105 sama dengan 157 F pangkat 7 X G 105 min 7 X. Di nilai dari F4 kita kan dari nilai 9X pangkat 4, jadi pangkatnya kita jadi pangkat 4, dan nilai dari 98 adalah dari 105 kurangi 7. Selanjutnya kenapa hasilnya jadi cos X 85? Jadi 85 itu didapat dari 98 kurangi 13, jadi hasilnya 85. Jadi 85 cos X. Selanjutnya kita menentukan nomor 1C, itu tentukan nilai dari H pangkat 105 0. Di HX pangkat 105 sama dengan 85 cos X. Di 85 dapat dari yang pengerjaan yang B, jadi HX sama dengan HX pangkat 105 sama dengan 85 cos 0. Di hasilnya adalah 85. Kita ke soal selanjutnya, ke nomor 3. Misalkan fx sama dengan 3e pangkat 3x. Dan yang pertama buatlah generalisasi turunan ke n dan fungsi di atas. Di atas dimaksudkan fx sama dengan 3e pangkat 3x. Jadi fx sama dengan 3e pangkat 3x, terus f pangkat 1x sama dengan 3e pangkat 3x dikali 3 sama dengan 9e pangkat 3x. Jadi untuk ke bawahnya juga sama, hasilnya dipindah ke bawah, seperti f pangkat 2x sama dengan 9e pangkat 3x, itu hasil dari f pangkat 1x, semua dikali 3, dan sampai f pangkat 4x sama dengan 81e pangkat 3x kali 3 sama dengan 248e pangkat 3x, itu 3 pangkat 5e pangkat 3x, dan seterusnya. Dapat simpulkan bahwa f pangkat n x sama dengan 3 pangkat n min 1 e pangkat 3x. Selanjutnya kita ke nomor 3b. Tentukan solusi dari g pangkat n x sama dengan fx. G pangkat n x sama dengan fx, yaitu sama dengan 3e pangkat 3x, dilihat dari soal. Jadi maka gx adalah anti turunan ke n dari 3e pangkat 3x, sehingga anti turunan ke 1 integral 3e pangkat 3x dx sama dengan e pangkat 3x. Anti turunan kedua integral e pangkat 3x dx sama dengan 1/3 e pangkat 3x. Anti turunan ketiga integral 1/3 e pangkat 3x dx sama dengan 1/9 e pangkat 3x. Anti turunan keempat integral 1/9 e pangkat 3x dx sama dengan 1/27 e pangkat 3x. Perlu diketahui bahwa untuk setiap 3, 9, dan 27 itu hasilnya itu dari perkalian dikali 3. Jadi 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Selanjutnya anti turunan ke n sama dengan 1/3 pangkat n min 1 e pangkat 3x sama dengan gx. Jadi dapat simpulkan bahwa gx sama dengan 1/3 pangkat n min 1 e pangkat 3x. Jadi sudah jelas. Selanjutnya kita ke soal nomor 3c, itu tentukan semua kemungkinan sehingga fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 5 x kuadrat 3e pangkat 3x bernilai tak negatif. Jadi
dalam kurung X kuadrat plus 5 dalam kurung X pangkat 2 dalam kurung 3X pangkat 3X lebih dari atau sama dengan 0 menjadi X pangkat 4 plus 5X dalam kurung 3X pangkat 3X lebih dari atau sama dengan 0. Jadi didapat X pangkat 4 itu dari X pangkat 2 dikali X pangkat 2 dan plus 5X didapat dari 5 plus 5 kali X pangkat 2. Terus selanjutnya 3X pangkat 3X lebih dari atau sama dengan 0 untuk himpunan X, Y agar GX bernilai tan negatif, maka X pangkat 4 plus 5X lebih dari atau sama dengan 0 X kuadrat dalam kurung X kuadrat plus 5 itu adalah faktor dari X pangkat 4 plus 5X. Jadi dapat X nya sama dengan 0 dan X sama dengan min 5. Jadi dapat dilihat dari gambar untuk kanan, tengah dan kirinya itu plus agar bernilai tan negatif. Jadi maka X pangkat 4 plus 5X pangkat 2 lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap himpunan X, Y akan bernilai tan negatif. Selanjutnya kita ke nomor 3D, yaitu tentukan semua titik stasioner dan jenisnya dari Gx sama dengan 0. Fungsi Gx mencapai titik stasioner jika G aksen X sama dengan 0. Gx sama dengan 0, G aksen X sama dengan 0. Maka Gx memiliki tak hingga titik stasioner yaitu himpunan yang tertera. Terus selanjutnya ke nomor 3E, tentukan selang kemonotan dan titik belok dari Gx sama dengan 0. Jadi yang pertama itu fungsi Gx sama dengan 0 adalah fungsi konstan sehingga interval kemonotannya adalah min tak terhingga kurang dari 0 kurang dari tak terhingga. Fungsi Gx mencapai titik belok jika G double aksen X sama dengan 0, Gx sama dengan 0, G aksen X sama dengan 0 dan G double aksen X sama dengan 0. Jadi berdasarkan definisi semua titik pada fungsi Gx adalah titik belok. Meski begitu Gx sama dengan 0 adalah fungsi konstan sehingga tidak pernah berbelok. Jadi jenis dari titik stasionernya tidak memenuhi kriteria cekung atas, bawah maupun belok. Selanjutnya kita ke nomor 4, ditentukan nilai dari integral 3 dan 0 5 nilai mutlak 5 per 2 X kuadrat min 5 nilai mutlak 0 per 3 X plus 5 nilai mutlak 3 kali 3 per 4 Dx. Jadi solusinya kita menggunakan aturan Seil dan Floor. Seil kita dibulatkan ke atas dan Floor dibulatkan ke bawah. Jadi integral 3 dan 0 5 nilai mutlak 5 per 2 X kuadrat min 5 nilai mutlak 0 per 3 X plus 5 nilai mutlak 3 kali 3 per 4 Dx. Jadi integral dari 3 dan 0 5 nilai mutlak 2,5 didapat dari 5 per 2, jadi 5 dibagi 2 X kuadrat min 5 nilai mutlak 0 dapat dari 0 per 3 X plus 5 nilai mutlak 2,25 Dx. 2,25 didapat dari 3 kali 3 9 dibagi 4 di integral 3 0 5 dan 3 dapat dari hasil pembulatan dari 2,5 X kuadrat min 5 0 turunkan dan 5 2 hasil dari pembulatan dari 2,25. Jadi n per r jadi sama dengan n faktorial per r faktorial n min r faktorial. Jadi ini permutasi dari teori binomial. Masih lanjutan yang tadi nomor 4, kita 5 faktorial per 3 faktorial 5 faktorial sama dengan 15. 5 faktorial per 0 faktorial 5 faktorial sama dengan 0. 5 faktorial per 2 faktorial 5 faktorial sama dengan 10.
Jadi ini didapat 15 dari 5 kali 3, 0 dari 5 kali 0, 10, 5 kali 2. Jadi integral 3 dan 0, 15x pangkat 2 min x plus 10 dx. 15x pangkat 3 per 3 min x pangkat 2 per 2 plus 10x. Jadi kita integralkan ya, dari 15 kali x pangkat 3 per 3 min x pangkat 2 per 2 plus 10x, kita integralkan jadi 15 kali 3 pangkat 3 per 3 min 3 pangkat 2 per 2 plus 10 pangkat plus 10 kali 3 min 15 kali 0 pangkat 3 per 3 min 0 pangkat 2 per 2 plus 10 kali 0. Jadi ini diintegralkan ya, dari integral 3 dan 0. Nah, selanjutnya untuk hasilnya jadi 135 min 9 per 2 plus 30. Mohon maaf, ini harusnya saya menuliskan 0, jadi bukan 10 ya teman-teman. Jadi sama dengan 321 per 2 sama dengan 160,5. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang pantas atau isi jawaban berikut penyebutan tanda atau simbol yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.